Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifa Faidus Hairunisa dari Program Studi Pendidikan Vocational Design Fashion dengan NIM 15156250113. Baik, pada kali ini saya akan membahas pemahaman dan refleksi saya terhadap mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana pada mata kuliah ini kami membahas ataupun diajarkan mengenai bagaimana tahapan-tahapan seorang peserta didik dari ia kecil hingga ia dewasa, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam belajar, termasuk di dalamnya ada perkembangan moral. Ya, perkembangan moral sangat berpengaruh dalam pendidikan, karena perkembangan seorang peserta didik itu dapat dilihat melalui moralnya. Moral ini sangat dipengaruhi dengan kognitif ataupun bagaimana cara ia memahami sesuatu. Moral sendiri ialah pedoman ataupun nilai yang dimiliki seseorang mengenai baik buruknya suatu hal. Nah, menurut tokoh-tokoh dalam perkembangan peserta didik, yaitu Jean Piaget dan juga Colbert, moral ini dapat terbentuk melalui perkembangan moral yang terbagi dalam beberapa tahap. Menurut Jean Piaget, moral terbagi dalam 2 tahap, sedangkan menurut Colbert itu terbagi dalam 6 tahap yang secara umum dapat dilihat dengan 3 tahap. Namun saya tidak akan membahas secara teoritis, namun saya akan membahas secara pemahaman saya terkait apa itu moral dan bagaimana perkembangannya. Dan menurut saya sendiri, saya melihat moral itu sesuatu yang bisa saya analogikan sebagai seorang yang sedang belajar memasak. Dimana saat seorang belajar memasak, pada awalnya ia akan membutuhkan sebuah resep ataupun tuntunan tertulis mengenai langkah-langkah membuat suatu makanan. Dimana pada saat ia belajar makanan, ia akan sangat berhati-hati dan menuruti tiap langkah yang ditulis. Mana dia memasukkan garam, beberapa takaran, 1 sendok, 2 sendok, mengoleskan margarin pada loyang, lalu mengikuti wadahnya harus kotak, dan aturan-aturan lainnya. Nah, pada tahap tersebut, seorang itu berada dalam fase prakonvensional, sedangkan menurut Piaget itu lagi di tahap heteronom, yaitu ketika seorang itu belum memahami mengenai aturan ataupun norma yang ada, dan ia hanya menuruti kebiasaan atau istiadat yang sudah diterapkan oleh lingkungannya, yang sudah didoktrin ataupun diajarkan oleh lingkungannya. Pada saat di rumah, ia harus menuruti perkataan orang tua karena ia takut akan dihukum. Begitu juga di sekolah, dia menuruti kata guru, dan ia patuh dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh orang sekitarnya. Lalu kemudian setelah orang itu tumbuh dewasa ataupun melewati beberapa waktu, lama-kelamaan seorang itu akan memahami bahwa ibaratnya kalau dalam memasak itu, oh ternyata dia menyadari kalau garam itu adalah fungsinya untuk bikin asin, untuk menambahkan rasa. Oh ternyata mengoleskan margarin pada loyang itu agar membuat adonan tidak lengket pada wadahnya, dan sebagainya. Dia mulai memahami bahwa setiap tindakan itu ada konsekuensinya, ibaratnya seperti itu. Nah, pada tahap ini, itu masuk ke tahap menurut Colbert itu tahap konvensional. Dan kemudian masuk pada fase berikutnya, yaitu fase pasca konvensional ataupun fase autonom menurut Jean Piaget. Itu saat dimana seorang itu sudah tidak memerlukan aturan tertulis ataupun resep, karena ia sudah memahami hakikat dari apa yang ia lakukan. Seperti pada saat membuat makanan, dia sudah memahami bahwa setiap bumbu ataupun bahan yang dia masukkan itu akan mempengaruhi makanan, dan bagaimana pengaruhnya ia sudah bisa memperkirakan.
dan dia sudah bisa menyesuaikan takaran-takaran tersebut berdasarkan kondisinya ataupun seleranya. Pada saat ia ingin makanan yang manis, dia akan memilih bahan-bahan yang mengandung gula. Kemudian untuk pada kenyataannya, pada dunia nyata, maksudnya mohon maaf, dia sudah bisa menakar mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Pada saat misalkan dia dihadapkan pada situasi kondisi keluarganya ada yang sedang sakit dan dia juga memiliki tanggung jawab di luar rumah mengenai pekerjaan ataupun kuliahnya, pendidikannya. Namun di situasi tersebut yang lebih prioritas adalah dia membantu atau mengurus orang yang sedang sakit. Jadi dia memilih untuk terlambat mengerjakan tugasnya. Nah, pada tahap ini dia mengalami perkembangan moral, di mana pada saat dia kecil, dia menganggap terlambat adalah suatu hal yang buruk. Namun, saat ia besar, dia memahami bahwa terlambat itu tidak sepenuhnya salah. Dia mengerti ada alasan ataupun muncul kesadaran di balik suatu tindakan itu ada yang di luar dari benar atau salah. Benar atau salah itu menjadi relatif. Dan itulah tadi pemahaman saya terhadap perkembangan moral, di mana seseorang itu mengalami perubahan terhadap nilai-nilai ataupun standar yang mana yang buruk dan mana yang baik, dan bisa memunculkan kesadaran atas setiap tindakan yang dia pilih. Kalau melihat diri sendiri, mungkin saya juga belum mencapai pada tahap yang pasca konvensional atau otonom, karena saya sendiri dalam memutuskan suatu keputusan atau melakukan suatu tindakan itu terkadang masih dipengaruhi oleh norma dari luar diri saya, dari aturan orang lain. Oleh karena itu, akhir kata, terima kasih banyak atas ilmunya Ibu Lutfi sebagai dosen pemangku mata kuliah perkembangan wisata didik. Terima kasih juga telah menonton, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata dan perbuatan yang kurang berkenan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.